Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat adanya. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita patut menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas seluruh penyelenggaraannya kepada kita semua hingga saat ini, sehingga kita semua masih tetap ada dan sehat. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk mendalami materi pertumbuhan dan perkembangan, mari kita simak beberapa pertanyaan pendukung, antara lain. Apakah pertumbuhan itu? Mengapa harus tumbuh? Dan apakah yang akan terjadi bila tumbuhan tidak mengalami proses tumbuh? Kedua, apakah perkembangan itu? Mengapa harus berkembang? Dan apakah yang akan terjadi bila tumbuhan tidak mengalami proses perkembangan? Nah, anak-anak, untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita memasuki materi inti tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume sel, massa sel, ukuran sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik ke bentuk awal yang terjadi pada makhluk hidup. Pertumbuhan itu dapat diukur, karena itu bisa dinyatakan dengan angka-angka. Alat yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan tanaman itu adalah aksanometer atau disebut juga dengan busur pertumbuhan. Perkembangan. Perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan itu adalah proses menuju pada kedewasaan atau kesempurnaan. Perkembangan itu tidak dapat diukur, karena itu tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka. Perkembangan bersifat kualitatif. Gejala pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, gejala pertumbuhan. Tanaman bertambah tinggi, diameter batang bertambah besar, daun bertambah lebar, anak ayam menjadi besar, anak sapi tumbuh menjadi sapi yang lebih besar, adimea bertambah panjang dan tinggi, dan badan menjadi lebar, dan sebagainya. Gejala perkembangan. Munculnya bunga pada tumbuhan, diikuti buah dan juga biji. Pada manusia, munculnya siwet-siwet kelamin sekunder pada manusia. Pertumbuhan pada tanaman selalu diawali dengan proses perkecambahan. Apa yang dimaksud dengan perkecambahan? Perkecambahan adalah munculnya individu kecil atau makhluk hidup kecil dari dalam tanah. Perkecambahan itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah epigel. Epigel adalah tipe perkecambahan di mana calon batang dan kotiledon atau keping biji terdorong atau muncul ke permukaan tanah. Contohnya kacang hijau, pohon jarak, dan kacang tanah. Nah, proses perkecambahan epigel dapat dilihat pada gambar yang ada di depan Anda. Tipe perkecambahan hipogel.
Hipogeal ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, sedangkan kotiledon atau keping biji tetap berada atau tertanam di dalam tanah. Nah, silakan perhatikan gambar yang terletak pada depan Anda, bahwa yang muncul ke permukaan tanah itu adalah batangnya, sementara keping biji atau kotiledon tetap berada di dalam tanah. Nah, contoh tipe hipogeal antara lain kacang kapri, padi, dan jagung. Faktor yang mendukung proses perkecambahan pada tanaman itu antara lain: pertama, air. Yang kedua adalah oksigen. Yang ketiga, suhu. Yang keempat adalah cahaya. Selain itu, ada juga hormon tumbuhan yang berperan dalam mempercepat perkecambahan. Hormon yang dimaksud adalah hormon giberellin. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi pada ujung akar dan ujung batang. Jaringan yang berperan pada pertumbuhan primer adalah jaringan meristem. Aktivitas meristem pada ujung batang menyebabkan batang bertambah panjang sehingga tanaman bertambah tinggi. Aktivitas meristem di ujung akar menyebabkan ujung akar bertambah panjang. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang berlangsung pada batang tanaman. Jaringan yang berperan dalam pertumbuhan sekunder adalah jaringan kambium. Aktivitas kambium menyebabkan diameter batang pada tanaman dikotil bertambah besar. Kambium tumbuh ke arah luar membentuk fluem dan tumbuh ke arah dalam membentuk xilem. Aktivitas xilem di dalam batang memunculkan adanya lingkaran tahun pada batang. Anak-anak, karena keterbatasan waktu yang diberikan kepada kita, maka pelajaran hari ini kita akhiri sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Supaya materi ini bisa direkam dalam diri, maka silakan dibaca dan dipelajari berulang-ulang. Selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan.